Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang bisnis proposal studi case Battle of Two Thief. Selanjutnya, ini adalah anggota kelompok kami. Ya, lalu ada Latar belakang di sini itu akurasi kadar bahan aktif dalam tablet sangat penting untuk efektivitas obat dan kepatuhan regulasi seperti FDA dan BPOM. Salah satu tantangan utama dalam produksi adalah memastikan homogenitas pencampuran dalam V-blender. Karena distribusi yang tidak merata dapat menyebabkan dosis yang tidak sesuai, beresiko mengurangi efektivitas atau menimbulkan efek samping. Active sampling digunakan untuk mengukur kadar bahan aktif sebelum tablet dikompresi, tetapi belum diketahui apakah metode ini cukup representatif. Jika tidak akurat, batch produksi yang tidak homogen bisa lolos uji kualitas. Studi ini menggunakan mixed model analysis untuk mengevaluasi keakuratan active sampling dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keseragaman kadar bahan aktif. Hasilnya akan membantu industri farmasi meningkatkan kontrol kualitas, efisiensi produksi, dan kepatuhan regulasi. Rumusan masalah yang pertama ada apakah metode Tiff sampling unit dose Tiff dan intermediate dose Tiff memberikan hasil esai yang berbeda secara signifikan. Lalu yang kedua, apakah ada perbedaan kadar bahan aktif antar lokasi dalam V-blender yang menunjukkan ketidaksempurnaan pencampuran. Yang ketiga, apakah batch produksi drum memiliki pengaruh terhadap kadar bahan aktif dan dalam tablet. Yang keempat, apakah ada perbedaan kadar bahan aktif sebelum dan sesudah tablet dicetak. Lalu tujuan kami yang pertama ada untuk mengetahui perbedaan antara model TIFF sampling, unit dose TIFF, dan intermediate dose TIFF terhadap hasil esai. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan kadar bahan aktif antar lokasi dalam V-blender yang menunjukkan ketidaksempurnaan pencampuran. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh batch produksi drum terhadap kadar bahan aktif dalam tablet. Yang keempat, untuk mengetahui perbedaan kadar bahan aktif sebelum dan sesudah tablet dicetak. Lalu prosedur eksperimennya, yang pertama itu mencampurkan bahan dalam V-blender selama 20 menit. Lalu yang kedua, mengikat kedua alat TIF bersama-sama dan menggunakannya untuk mengambil sampel dari 6 lokasi dalam V-blender. Yang ketiga, mengeluarkan bubuk dari V-blender dan mengkompresnya menjadi tablet, lalu memasukkan tablet ke dalam 30 gram. Yang keempat, memilih 10 drum secara acak dan mengambil 3 tablet dari masing-masing drum. Dan yang terakhir, menganalisis semua sampel untuk menentukan jumlah bahan aktif dalam setiap sampel. Nilai ESA yang ditetapkan adalah 35 gram per 100 miligram. Selanjutnya adalah terkait dataset yang digunakan dalam proyek ini, di mana terdapat dua tabel dataset utama yang mencatat hasil pengujian asas asai atau bahan aktif, yaitu dataset TIFF sampling dan juga dataset tablet sampling. Untuk yang pertama, yaitu dataset TIFF sampling, ini mencatat hasil pengukuran asai atau kadar bahan aktif dari sampel yang diambil langsung berupa bubuk campuran dalam V-blender. Nah, ini untuk variabel dependennya yaitu assay value atau kadar bahan aktif per 100 miligram. Lalu untuk variabel independennya yaitu metodenya berupa intermediate dostive atau unit dostive. Lalu sampling location dan juga yang ketiga adalah replicate locationnya atau replikasi per lokasinya. Lalu yang kedua adalah dataset tablet sampling. Ini adalah dataset hasil pengukuran asai atau kadar bahan aktif dari sampel tablet yang sudah dicetak dan disimpan dalam drum produksi. Untuk variabel sendiri, untuk variabel dependennya adalah assay value per 100 miligram dan untuk variabel independennya yaitu randomly selected drum dan juga tablet sampel per drum. Untuk TIFF sampling ada sebanyak 36 observasi karena ada dua metode TIFF di 6 lokasi dan 3 replikasi. Sementara untuk tablet sampling ada 30 observasi karena ada 10 drum dan masing-masing drum diambil 3 tablet. Kemudian ini merupakan metode TIFF-nya ada
unit dostif dan juga intermediate dostif. Untuk unit dostif ini mengambil 3 sampel kecil dari setiap lokasi, yaitu ada lokasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah ditentukan secara acak pada vBlender. Sementara intermediate dostif mengambil 1 sampel besar lalu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi mengambil 1 sampel pada setiap lokasi dan itu akan dibagi menjadi 3. Kemudian berikut merupakan sampel datasetnya. Untuk TIFF data terdapat kolom location, lalu replikasi dan juga metodenya. Kemudian untuk tablet datanya ada drum, tablet, dan juga assay-nya. Kemudian untuk usulan solusinya, di sini kami akan melakukan analisis data, yaitu proses mengolah, menafsirkan, dan juga menyajikan data untuk mendapatkan wawasan berharga yang relevan dan akurat. Dalam case ini, analisis data digunakan untuk memahami perbedaan kadar bahan aktif atau asai dalam obat berdasarkan hasil pengambilan sampel TIFF dan juga tablet serta faktor yang mempengaruhinya. Untuk urgensinya sendiri, yaitu dalam dunia farmasi, akurasi dalam kadar bahan aktif sangat krusial untuk menjamin keamanan dan efektivitas obat. Sehingga tanpa analisis data yang tepat, perusahaan dapat mengalami risiko kualitas produk yang buruk, regulasi yang tidak terpenuhi, atau bahkan bahaya bagi pasien. Untuk proses analisis data sendiri mencakup menentukan tujuan analisis, mengumpulkan data, membersihkan data, menganalisis dan menginterpretasikan data, dan juga menyajikan insight yang telah didapatkan dari hasil analisisnya. Kemudian untuk metode analisa statistiknya, di sini kami menggunakan ANOVA, yaitu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua atau lebih kelompok berdasarkan set variabel tertentu. Di sini set variabel itu menentukan jenis-jenis ANOVA, ada one way ANOVA apabila satu variabel independen, two way ANOVA apabila dua variabel independen, dan juga mixed effect ANOVA apabila terdapat variabel yang kombinasi Fick effect dan random effect. Lalu untuk Fick effect sendiri yaitu variabel tetap yang diterapkan pada seluruh populasi. Dalam study case ini yaitu metode samplingnya berupa unit dostif dan juga intermediate. Lalu untuk random effect yaitu efek yang bervariasi secara acak. Ini digunakan ketika variabel berasal dari populasi yang lebih besar, sementara proyek hanya mengambil sampel kecil. Contohnya dalam hal ini yaitu lokasi pengambilan sampel di mana diambil 6 titik dari volume vBlender yang sangat luas. Sehingga dengan demikian kami mengusulkan menggunakan mix model. ANOVA dengan mix effect adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis variabel yang memiliki kombinasi faktor tetap dan juga faktor acak secara bersamaan. Untuk model statistikanya sendiri yaitu YIJK sama dengan mu ditambah AI plus BJ plus AB atau interaksi antara A dan BIJ plus EIJK. Berikutnya mengenai mix model analisis, yang pertama adalah mengenai two ways ANOVA-nya. Nah, untuk model matematisnya sendiri, yakni YIJK sama dengan mu plus alpha I ditambah beta J ditambah gamma IJ ditambah epsilon IJK, yang dimana mu sendiri adalah rata-rata umum, alpha I adalah efek tetap dari metode sampling atau A-nya, berikutnya beta J adalah efek acak dari lokasi sampling B, gamma IJ adalah interaksi antara metode dan lokasi, dan epsilon IJK adalah error atau variasi residualnya. Nah, untuk berikutnya, next. Dalam analisis ini ada 3 pengujian utama yang kita lakukan. Di antaranya yang pertama adalah uji signifikansi faktor tetap A, yang dimana untuk hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan antara metode sampling atau alpha I sama dengan 0. Berikutnya hipotesis alternatif atau H1-nya, yakni setidaknya ada satu metode yang berbeda secara signifikan atau beberapa alpha I tidak sama dengan 0. Dan juga untuk statistik ujinya, FA sama dengan MSA per MSAB. Dan jika nilai FA ini signifikan atau nilai p-value-nya kurang dari 0,05, berarti ada perbedaan antara metode pengambilan sampel. Berikutnya, yang kedua adalah uji signifikansi faktor tetap B, yang dimana nanti akan menjawab apakah lokasi pengambilan sampel itu mempengaruhi hasil atau tidak.
Untuk H0-nya sendiri, yakni tidak ada variasi signifikan antar lokasi pengambilan sampel. Untuk H1-nya, yakni ada variasi antar lokasi. Dan untuk statistik ujinya, yakni FB sama dengan MSB di per MSE. Dan jika FB ini signifikan, berarti lokasi sampling memiliki perbedaan nyata atau signifikan dalam distribusi bahan aktif. Dan yang terakhir, yakni uji signifikansi berikutnya, yang dimana efek interaksi dari AB, yang dimana H0 adalah sigma gamma kuadrat sama dengan 0, dan H1-nya sigma gamma kuadrat lebih dari 0, atau H0-nya adalah tidak ada interaksi antara metode sampling dan lokasi, sedangkan H1-nya adalah efek metode sampling tergantung pada lokasi sampling. Dan untuk statistik ujinya, FAB sama dengan MSAB di per MSE. Jadi, jika nilai FAB ini signifikan, maka metode sampling memberikan hasil yang berbeda di berbagai lokasi. Dan dengan pendekatan ini, kita dapat menilai pengaruh faktor tetap, faktor acak, dan interaksi di antara di antara keduanya dalam eksperimen, dan model campuran ini sangat berguna dalam berbagai eksperimen yang melibatkan variasi acak seperti studi dalam industri farmasi, manufaktur, dan penelitian ilmiah lainnya. Baik, selanjutnya untuk tahap analisis. Namun sebelum lebih lanjut untuk analisis, kita perlu melakukan tahap analisis awal atau preliminary analysis. Preliminary analysis atau analisis awal ini terbagi menjadi beberapa fase, yaitu tiga. Yang pertama itu adalah data screening. Data screening itu merupakan fase atau tahap di mana untuk mengidentifikasi outlier dan memahami karakteristik dari distribusi nilai uji kandungan bahan aktif tersebut. Karena salah satu metode yang dilakukan yaitu metode ANOVA. Metode ANOVA yang digunakan dalam kasus ini sangat sensitif terhadap outlier dan distribusi yang tidak normal. Karena hal tersebut, maka untuk distribusinya melakukan uji distribusi box plot dari masing-masing kadar bahan aktif dalam kandungan miligram berdasarkan tiga metode sampling, yaitu intermediate dosif, tablet sample, dan unit dosif. Dengan gambar di bawah ini kita dapat melihat bahwa untuk box plot dari intermediate sendiri, median berada di atas garis referensi 35 mg, yang mana menunjukkan dari hasil sampling itu lebih tinggi daripada nilai spesifik. Dan rentang distribusinya itu cukup simetris dan tanpa outlier. Lanjut untuk box plot dari tablet sampelnya itu sendiri, kita bisa melihat bahwa ada satu outlier yang terdeteksi di atas distribusi normalnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan tablet dengan kadar bahan aktif yang lebih tinggi dari nilai batas wajar. Kemudian kita bisa melihat bahwa median berada di bawah metode intermediate dan dari unit aktif itu sendiri. Untuk distribusi dari tablet ini terlihat lebih sempit, yang berarti lebih stabil dibandingkan dengan metode unitive. Lanjut untuk box plot dari unit dosif ini sendiri, rentang distribusinya lebih lebar dan mengindikasikan variabilitas yang lebih besar dalam hasil sampling. Tahap kedua yaitu perbandingan dua metode antara metode TIF diantaranya unit dan INDEM dengan metode tablet yaitu DRUM. Untuk Untuk tabel dari unit, kita bisa melihat bahwa sampel yang digunakan itu sebesar 18, dengan nilai 36,40 mg, mediannya 36,74 mg, dan rentang distribusi standar deviasinya sebesar 1,98 mg, di mana tertinggi di antara ketiga metode tersebut. Dan rentang data nilai maksimal sampai minimalnya itu 39,16 sampai dengan 32,77. Dari hasil tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa metode DRUM lebih stabil dibandingkan kedua metode TIF karena memiliki standar deviasi yang rendah. Kedua, metode DRUM memiliki rata-rata atau mean sebesar 35,9 mg, yang mana artinya paling dekat dengan target 35 mg dibandingkan dengan metode lainnya. Dan metode TIF sendiri cenderung untuk memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan metode DRUM, di mana kemungkinan bias sampling dengan dibuktikan dengan nilai dari mean dan median metode TIF baik unit maupun intem lebih tinggi dibandingkan DRUM sendiri.
sehingga metode TIF dari nilai tabel yang dapat dilihat tersebut memiliki hasil yang lebih tinggi dibandingkan DROM dengan menunjukkan kemungkinan adanya bias sampling. Dan terakhir untuk metode TIF baik unit maupun NTM memiliki mean dan median yang lebih tinggi dari DROM dengan selisih antara nilai 0,61 mg hingga kandungannya 1,12 mg. Selisih terbesar terjadi pada metode YNTM atau metode TIF itu sendiri yang memiliki mean lebih tinggi 1,12 mg dibandingkan dengan DROM, sehingga metode DROM dapat dianggap sebagai metode yang paling representatif, sehingga metode TIF mungkin memberikan overestimation terhadap kadar bahan aktif itu sendiri. Dan tahap terakhir yaitu adalah tahap sampel perbandingan tahap sampel TIF dengan tablet. Di mana tahap ini kita menguji hasil estimasi dengan uji bootstrap dari p-value dalam uji T yang digunakan untuk membandingkan perbedaan antara tiga metode sampling yaitu unit, NTM, dan DROM atau tablet sampling. Kita bisa melihat bahwa tabel di sebelah kanan yaitu hasil estimasi p-value uji bootstrap dengan observed value yang mana merupakan dari p-value dari hasil uji T-nya sendiri, kemudian bootstrap mean-nya itu adalah rata-rata dari distribusi value, bias itu selisih antara p-value yang diamati dengan nilai rata-rata dari uji bootstrap, dan standar error untuk mengukur variabilitas dalam estimasi bootstrap. Kita dapat dari hasil tabel tersebut kita dapat melihat bahwa p-value untuk unit dan INTM, perbandingan unit dan INTM yaitu sebesar 0,3770 dan perbandingan antara unit dengan DROM sebesar 0,3215 menunjukkan bahwa perbedaan antara metode unit dan metode lain itu tidak signifikan. Yang kedua adalah p-value untuk INTM, perbandingan INTM dengan DROM yaitu sebesar 0,090 berada di bawah ambang batas Bonferroni yaitu sebesar 0,0167 sehingga perbedaan antar metode INTM dan DROM signifikan. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa apa itu batas Bonferroni, yang mana kita bisa melihat bahwa di PWT itu sebesar 0,0167, di mana rumus Bonferroni itu sendiri adalah A per M, di mana ambang batas ini digunakan untuk mengkoreksi statistik yang digunakan ketika melakukan banyak uji hipotesis secara simultan, yang mana tujuannya itu untuk mengurangi resiko false positif atau tipe 1 error untuk kesalahan dalam menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan, tetapi sebenarnya tidak ada. Karena nilai alpha value-nya itu adalah 0,05 dan uji sampling yang digunakan itu sebesar 3, maka tinggal dibagi saja 0,05 dibagi 3 menghasilkan nilai 0,0167. Dan kesimpulan terakhir dari uji bootstrap ini sendiri adalah bias positif yang besar dengan nilai 0,1069 pada perbandingan unit versus DROM mengindikasikan bahwa metode unit mungkin memiliki kecenderungan overestimation dalam mendeteksi perbedaan dengan metode DROM, yang mana artinya itu sendiri adalah unit cenderung memberikan kesan bahwa terdapat perbedaan yang lebih besar dibandingkan yang sebenarnya. Untuk metode unit sendiri memiliki variabilitas lebih tinggi sehingga p-value aslinya yaitu senilai 0,2135 lebih kecil daripada estimasi bootstrap. Dengan jika metode DROM dianggap lebih akurat atau representatif, maka metode unit bisa jadi memberikan estimasi yang terlalu tinggi terhadap perbedaan yang ada. Kemudian untuk conclusion-nya, kesimpulan dari eksperimen ini menunjukkan bahwa metode TIF sampling tidak memiliki perbedaan signifikan dalam hasil, tetapi terdapat variasi kadar bahan aktif antar lokasi dalam T-blender serta antara sampel TIF dan tablet akhir. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan utama dalam produksi bukan terletak pada metode sampling, melainkan pada proses pencampuran dan pencetakan tablet yang dapat mempengaruhi homogenitas bahan aktif. Kemudian untuk saran dari perspektif data science-nya, yang pertama ada pentingnya validasi data sampling. Dari perspektif data science, pengambilan sampel itu juga simulasi.
Dengan memahami faktor-faktor ini, industri farmasi dapat mengoptimalkan proses produksi dan memastikan kualitas yang lebih konsisten dan sesuai standar regulasi. Hasil analisis data dapat menjadi dasar ilmiah bagi perusahaan dan untuk meningkatkan quality control dan memastikan bahwa tablet yang dihasilkan memiliki kualitas yang stabil dan sesuai standar farmasi. Lalu saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat pada referensi buku A Tale of Two Thieves. Yang pertama, apakah nilai uji atau essay values umumnya berperilaku baik? Yes, but some with concern. Yang dimana uji normalitas yang telah diujikan itu tidak menunjukkan penyimpangan yang signifikan, tetapi ukuran sampel yang kecil membuat hasilnya cukup kurang meyakinkan. Lalu pada boxplot yang telah dijelaskan teman saya menunjukkan kemungkinan ada outlier pada data tablet, tetapi masih dalam batas wajar. Untuk rekomendasinya untuk perhitungan bisa menggunakan metode robust statistik seperti M-estimator atau Trimmed-Meehan untuk mengurangi dampak pencilan atau outlier. Lalu untuk menjawab pertanyaan kedua, apakah ada bukti efek lokasi? Iya, tentu terdapat efek lokasi yang ada efek lokasi yang signifikan. Tentunya dalam analisis ANOVA yang telah diuji menunjukkan ada perbedaan signifikan antara lokasi pengambilan sampel. Eh, Menunjukkan bahwa pencampuran dalam V-Blender mungkin tidak sepenuhnya merata. Untuk rekomendasinya, bisa memperbaiki proses pencampuran obat agar lebih seragam dan menambah titik pengambilan sampel untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif. Selanjutnya, apakah data dalam tablet menunjukkan efek drum atau efek waktu? Tidak ada bukti kuat apakah apakah berefek apakah ada efek waktu. Analisis menggunakan model AR1 tidak menemukan tren berbasis waktu. Hasil tes Durbin Watson test dan metode AR1 terkait tetapi tidak memiliki perbedaan dalam aplikasi statistiknya. Untuk pertanyaan terakhir, apakah nilai yang diambil dengan metode TIFF sebanding dengan nilai tablet? No, tablet values tend to be lower. Hasil box plot dan uji statistik menunjukkan nilai tablet lebih rendah dibandingkan sampel TIFF. Analisis bootstrap menunjukkan bahwa perbedaan antara intermediate dose TIFF dan tablet mungkin tidak signifikan secara perhitungan statistik. Untuk rekomendasinya, Lynch Concordance Correlation Coefficient bisa digunakan untuk perbandingan yang lebih akurat dalam perhitungan kasus kali ini. Selanjutnya, baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi kami dari kelompok 9 tentang studi kasus A Tale of Two Thieves. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bisa bermanfaat dan juga mendapatkan respon yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.